Pemirsa, sehari jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin esok, pengamanan di sekitar gedung MK mulai diperketat. Ya, petugas kepolisian ini terus menggelar atau terus disiagakan di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat. Pagar berduri pun dipasang di depan gedung MK. Rencananya esok sidang ini akan dimulai pada pukul 9 pagi. 8 hakim konstitusi ini terus melakukan rapat permusyawaratan hakim guna memutus perkara PHPU Pilpres esok. Lantas seperti apa kondisi terkini sehari jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi? Kita akan langsung saja bergabung dengan rekan-rekan kami. Sudah ada Haidar Fassal dari depan gedung MK dan juga ada rekan Yohanes Leonardo dari kawasan Patung Kuda. Selamat sore rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan pantau bersama dengan Haidar Fassal yang berada di gedung MK. Fassal, seperti apa persiapan untuk esok pada hari ini? الرائد محمود بصل أن نحو 10,000 فلسطيني ما زالوا مفقودين ولا يعرف مصيرهم مشيرا إلى أن الاحتلال terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum yang akan dibacakan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin besok. Ini untuk persiapannya, pertama dari segi pengamanan memang sudah dilakukan berbagai persiapan, sudah rampung karena informasi yang kami terima besok ini pihak kepolisian akan menerjunkan setidaknya 3.600 pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang juga akan dibantu oleh jajaran Polda Metro Jaya dan juga pihak TNI. Selain itu juga sudah dibangun sejumlah pos pengamanan dan juga pos pantau serta juga telah disiagakan berbagai kendaraan taktis dari pihak kepolisian. Dan untuk memperkuat pengamanan dari gedung Mahkamah Konstitusi juga telah dibangun begitu pagar beton berduri untuk mencegah berbagai masyarakat yang nantinya hendak memasuki Mahkamah Konstitusi pada saat pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi dilangsungkan pada esok hari yang dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Nah, kalau dari aktivitas di Mahkamah Konstitusi sendiri, kami dapat informasikan bahwa hingga sampai saat ini juga memang ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi ini masih terus melakukan rapat permusyawaratan hakim ataupun RPH yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu hingga sampai saat ini pun masih terus dilakukan hingga malam nanti. Dan nantinya mereka akan membacakan putusan terhadap hasil perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Dan untuk mekanisme putusannya sendiri kami dapat informasikan sedikit, mungkin nantinya akan diprioritaskan memang hasil putusan ini melalui musyawarah mufakat begitu. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan antar hakim, maka akan dilakukan pemungutan suara. Dan apabila nanti putusan ataupun hasil perolehan suaranya imbang, 4 hakim menerima ataupun 4 hakim menolak, maka yang akan ditentukan adalah hasil dari putusan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, yakni adalah Majelis Hakim Suhartoyo. Dan tentu kita akan nantikan bersama Vita, Agita dan juga pemirsa kemudian apa yang akan menjadi hasil dari putusan para hakim di perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, yang tentunya akan mempengaruhi ataupun akan mempengaruhi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia sendiri. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Ya, pengamanan di sekitar gedung MK diperketat. Terima kasih Haidar Fassal atas laporan langsung dari gedung MK Jakarta. Kita bergeser ke titik lain, ada Yohanes Leonardo. Kalau di Patung Kuda pengamanan seperti apa? Apakah sama dengan di gedung MK atau seperti apa? Ya, selamat sore Vita, Agita dan juga pemirsa. Jika tadi pengamanan di sekitar gedung MK memang diperketat, sebaliknya justru di kawasan Patung Kuda di Monas Jakarta Pusat ini memang pengamanan sedikit longgar karena terlihat sejak pagi hari tadi pantauan kami tidak ada penutupan jalan atau juga pengamanan khusus yang disiapkan oleh para anggota kepolisian terkait
demo aksi massa yang diprediksi akan bergulir pada pagi hari hingga sore hari ini. Karena memang sejak pagi hari tadi pantauan kami, ini patok-patok seperti pagar dari Polres Metro Jakarta Pusat berwarna hitam di belakang kami ini masih terletak di pinggir jalan. Kemudian juga water barrier masih terparkir di pinggir jalan, serta kawat-kawat berduri lengkap dengan betonnya ini masih berdiri di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, tidak melintang. Itu karena biasanya jika memang ada aksi massa yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, memang water barrier dan pengamanan tadi semuanya dipersiapkan secara vertikal, khususnya untuk menutup arus lalu lintas dari arah Medan Merdeka Barat menuju ke arah Bundaran ataupun juga Air Mancur Tamrin, untuk kemudian meneruskan baik ke arah Budi Kemuliaan, Abdul Muiz maupun juga ke arah Bundaran HI begitu. Dan memang sejak pagi tadi arus lalu lintas juga hanya terjadi kemacetan arus lalu lintas biasa yang memang biasa terjadi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan memang kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro terkait bagaimana kemudian skema pengamanan yang akan berlangsung besok. Namun dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat sendiri belum dapat menyampaikan apa saja poin-poin ataupun juga mulai seperti jumlah personel maupun juga skema pengalihan arus lalu lintas seperti biasanya, karena memang menurut keterangan dari Polres Metro Jakarta Pusat bahwa informasi tersebut nantinya akan dirilis secara satu pintu melalui Humas Polres Metro Jakarta Pusat pada esok hari pagi-pagi begitu, sebelum nantinya kemudian sidang putusan MK ini akan diputuskan pada Senin 22 April besok terkait perselisihan hasil pemilu ataupun PHPU dalam tahapan Pilpres 2024. Dan memang jika mengacu pada aksi massa yang terjadi pada hari Jumat kemarin, setidaknya Polres Metro Jakarta Pusat menyediakan ada sebanyak 2.700 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat yang disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi massa yang terjadi di kawasan Patung Kuda. Sementara demikian dapat kami sampaikan dari Patung Kuda, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo. Sebelumnya ada Haidar Fassal atas laporannya. Selamat bertugas kembali.